Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 27. Kisah itu. Pertama tuan, kata Kaderus, kau harus berjanji padaku satu hal. Apa itu? Tanya sang abe. Bahwa jika kau pernah menggunakan keterangan yang akan kuberikan ini, kau tak akan pernah mengungkapkan bahwa akulah yang memberikannya. Orang yang akan kusebut itu kaya dan berkuasa. Dan jika mereka hanya menyentuhku dengan ujung jari, aku akan hancur seperti kaca. Tenanglah, sahabatku, jawab sang abe. Aku seorang imam, dan pengakuan mati di dadaku. Ingatlah, satu-satunya keinginan kita hanyalah melaksanakan wasiat terakhir sahabat kita dengan layak. Bicaralah tanpa ragu, tanpa kebencian, katakanlah sebenarnya seluruh kebenaran. Aku tak mengenal dan mungkin tak akan pernah mengenal orang-orang yang akan kau sebut itu. Lagi pula aku orang Italia, bukan Perancis. Aku milik Tuhan, bukan manusia. Dan sebentar lagi aku akan kembali ke biaraku, yang hanya kutinggalkan demi memenuhi permintaan terakhir seorang yang sekarat. Jaminan tegas ini memberi Kaderus sedikit keberanian. Kalau begitu, katanya, aku akan bahkan merasa wajib meluruskan kesalahpahamanmu tentang persahabatan yang oleh Edmond Malang itu dianggap tulus dan tak tergoyahkan. Mulailah dari ayahnya jika kau mau, kata sang abe. Edmond banyak bercerita padaku tentang sang tua yang sangat ia cintai. Ini kisah menyedihkan tuan, jawab Kaderus sambil menggeleng. Mungkin kau sudah tahu bagian awalnya. Ya, jawab sang abe. Edmond menceritakan semuanya hingga saat ia ditangkap di sebuah kedai kecil dekat Marseille. Di La Reserve, ya, aku masih bisa lihat semuanya seperti kemarin. Bukankah itu pesta pertunangannya? Benar, dan pesta yang dimulai dengan riang itu berakhir sangat menyedihkan. Seorang komisaris polisi diikuti 4 tentara masuk, dan Dantes ditangkap. Ya, sampai di situ aku tahu, kata sang imam. Dantes sendiri hanya tahu yang menyangkut dirinya, karena sejak itu ia tak pernah lagi melihat kelima orang yang kusebutkan atau mendengar kabar dari mereka. Nah, begitu Dantes ditangkap, Tuan Morel bergegas mencari tahu, dan kabarnya sangat menyedihkan. Ayah tua itu kembali sendirian di rumahnya, melipat pakaian pesta pernikahannya sambil menangis, lalu mondar-mandir di kamarnya sepanjang hari. Tak mau tidur sama sekali. Aku tinggal di bawahnya, dan mendengar langkahnya sepanjang malam. Aku sendiri tak bisa tidur, karena kesedihan ayah Malang itu membuatku gelisah. Setiap langkahnya terasa seperti menginjak dadaku. Tapi tidakkah kau naik dan mencoba menghiburnya? Tanya sang abe. Ah tuan, jawab Kaderus. Kita tak bisa menghibur orang yang menolak dihibur. Dan ia salah satunya. Lagi pula entah kenapa ia tampak tak suka melihatku. Tapi suatu malam ku dengar isakannya dan aku tak tahan. Saat aku sampai di depan pintunya, ia sudah tak menangis lagi, tapi berdoa. Aku tak bisa ulangi semua kata-kata indah dan penuh permohonannya. Itu lebih dari sekedar kesalehan, lebih dari sekedar duka. Dan aku yang bukan orang suci dan bahkan membenci para Yesuit, berkata dalam hati, untung aku tak punya anak. Karena jika aku ayah dan merasakan kesedihan sebesar ini, tanpa memiliki doa seperti yang ia panjatkan, aku akan lompat ke laut. Aku tak sanggup menanggungnya. Kasihan sekali ayah itu, gumam sang imam. Hari demi hari ia hidup sendirian, makin kesepian. Tuan Morel dan Mercedes datang menjenguknya, tapi pintunya selalu tertutup. Padahal aku yakin ia di dalam, tapi ia tak mau menjawab. Suatu hari, bertentangan dengan kebiasaannya, ia menerima Mercedes. Gadis Malang itu meski sedih dan putus asa, berusaha menghiburnya. Tapi sang tua berkata, yakinlah anakku tercinta, ia sudah mati. Bukan kita yang menunggunya, tapi ia yang menunggu kita. Aku bahagia karena aku yang tertua, jadi aku yang pertama akan bertemu dengannya.
Namun sebaik apapun niat seseorang, lanjut Kaderus, lama-lama kita berhenti menjenguk orang yang sedih karena mereka membuat kita murung. Jadi akhirnya ayah Dantes ditinggalkan sendirian. Aku hanya sesekali melihat orang asing naik ke kamarnya, lalu turun membawa bungkusan yang mereka sembunyikan. Aku tahu, itu hasil penjualannya demi makan. Sampai akhirnya si malang tua itu kehabisan segalanya. Ia menunggak 3/4 sewa dan diancam diusir. Ia memohon tambahan seminggu dan diberi. Aku tahu itu karena sang pemilik rumah masuk ke kamarku setelah meninggalkannya. 3 hari pertama, ku dengar ia berjalan seperti biasa. Tapi hari keempat, sunyi. Aku pun memutuskan naik, apapun risikonya. Pintunya tertutup, tapi lewat lubang kuncinya, kulihat wajahnya pucat dan kurus kering. Kukira ia sakit, jadi ku beritahu Tuan Morel, lalu ku berlari ke Mercedes. Mereka datang. Tuan Morel membawa dokter. Dokter bilang itu radang usus dan menyuruhnya diet ketat. Aku ada di sana dan tak akan pernah lupa senyum tua itu saat mendengar resep itu. Sejak itu ia menerima semua yang datang, karena punya alasan tak makan lagi. Dokter telah membatasinya. Sang AB mengeluh pelan. Kisah ini menyentuhmu ya Tuan? Tanya Kaderus. Ya, jawab sang AB. Sangat menyedihkan. Mercedes datang lagi dan melihatnya makin kurus. Ia makin khawatir ingin membawanya ke rumahnya. Itu juga keinginan Tuan Morel. Ia bahkan ingin memaksa sang tua. Tapi sang tua menolak, bahkan menangis hingga mereka ketakutan. Jadi Mercedes tetap di sisinya dan Tuan Morel pergi. Tapi sebelumnya memberi isyarat pada gadis Katalan itu bahwa ia meninggalkan dompetnya di atas perapian. Tapi sang tua dengan alasan resep dokter menolak makanan apapun. Akhirnya setelah 9 hari putus asa dan puasa, ia meninggal. Mengutuk mereka yang menyebabkan penderitaannya dan berkata pada Mercedes, "Jika kau pernah bertemu Edmondku lagi, katakan, ayahnya mati sambil memberkatinya." Sang AB bangkit, berjalan 2 kali keliling kamar, lalu menekan tangannya yang gemetar ke tenggorokannya yang kering. "Jadi kau yakin ia mati karena kelaparan, Tuan? Kelaparan," kata Kaderus. "Aku yakin seperti aku yakin kita berdua orang Kristen." Dengan tangan gemetar, sang AB mengambil gelas air setengah penuh di sampingnya, lalu meneguknya sekaligus. Ia kembali duduk, matanya merah, pipinya pucat. "Inilah peristiwa mengerikan," katanya dengan suara serak. "Lebih mengerikan lagi, Tuan, karena ini perbuatan manusia, bukan kehendak Tuhan." "Ceritakan tentang orang-orang itu," kata sang AB, lalu menambahkan dengan nada hampir mengancam. "Ingat, kau sudah berjanji akan menceritakan semuanya. Siapa orang-orang yang membunuh sang anak dengan keputusasaan dan sang ayah dengan kelaparan?" "2 orang yang iri padanya, Tuan. Satu karena cinta, satu karena ambisi. Fernand dan Danglars." "Bagaimana iri hati itu muncul?" Lanjutkan. "Mereka menuduh Edmond sebagai agen Bonaparte." "Siapa yang menuduh? Siapa pelaku yang sebenarnya?" "Keduanya, Tuan. Satu menulis surat, yang lain memasukkannya ke pos." "Di mana surat itu ditulis?" "Di La Réserve, sehari sebelum pesta pertunangan." "Jadi begitulah, gumam sang AB. Oh, Faria, Faria, betapa tepat kau menilai manusia dan peristiwa." "Apa yang Tuan katakan?" tanya Kaderus. "Tak apa, lanjutkan." Danglars yang menulis surat itu dengan tangan kiri agar tulisannya tak dikenali dan Fernand yang memasukkannya ke pos. "Tapi," seru sang AB tiba-tiba, "kau sendiri ada di sana?" "Aku?" kata Kaderus terkejut. "Siapa bilang aku di sana?" Sang AB sadar ia kelepasan lidah dan buru-buru menambahkan, "Tak ada yang bilang, tapi untuk tahu segalanya sedetail itu kau pasti menyaksikannya." Benar, kata Kaderus dengan suara tercekat. "Aku memang di sana."
Dan tidakkah kau protes atas kejahatan semacam itu? Tanya sang abe. Jika tidak, kau ikut bersalah. Tuan, jawab Kaderus. Mereka membuatku minum sampai mabuk berat, hingga aku nyaris tak sadar. Aku hanya punya pemahaman samar tentang apa yang terjadi. Aku berkata sebisaku, tapi mereka meyakinkanku itu hanya lelucon dan tak berbahaya. Keesokan harinya kau pasti tahu jelas apa yang mereka lakukan, tapi kau diam, padahal kau ada saat Dantes ditangkap. Ya Tuan, aku ingin bicara, tapi Danglars menahanku. Jika ia benar-benar bersalah, katanya, dan benar-benar singgah di Pulau Elba, jika ia benar-benar membawa surat untuk Komite Bonaparte di Paris dan surat itu ditemukan, mereka yang membela dia akan dianggap kaki tangannya. Aku mengakui, aku takut. Di masa politik seperti itu, aku diam. Itu pengecut, aku akui, tapi tidak kriminal. Jadi, kau biarkan saja keadaan itu berjalan. Itu saja. Ya Tuan, jawab Kaderus, dan penyesalan menggerogotiku siang malam. Aku sering memohon pengampunan Tuhan, karena perbuatan ini satu-satunya yang sungguh kesesali dalam hidup. Mungkin penyebab kemiskinanku sekarang. Aku menebus keegoisan saat itu, dan selalu kukatakan pada La Corconte saat ia mengeluh. Diamlah istriku, ini kehendak Tuhan. Kaderus menunduk dengan tanda penyesalan tulus. Nah Tuan, kau bicara terus terang, dan mengakui kesalahanmu sendiri adalah jalan menuju pengampunan. Sayangnya Edmond sudah mati dan belum mengampuniku. Ia tidak tahu, kata sang abe. Tapi ia tahu sekarang, potong Kaderus. Katanya yang mati tahu segalanya. Sejenak hening. Sang abe bangkit, berjalan mondar-mandir, termenung, lalu kembali duduk. Kau beberapa kali menyebut Tuan Morel, katanya. Siapa dia? Pemilik Faraon dan majikan Dantes. Apa perannya dalam drama menyedihkan ini? Peran orang jujur, berani, dan tulus. 20 kali ia membela Edmond. Saat Kaisar kembali, ia menulis, memohon, bahkan mengancam. Hingga saat restorasi kedua, ia dianiaya sebagai Bonaparte. 10 kali, seperti ku bilang, ia menjenguk ayah Dantes, bahkan menawarkan membawanya ke rumahnya. Malam sebelum kematian sang tua, ia meninggalkan dompetnya di atas perapian, yang dipakai membayar utang dan memakamkannya dengan layak. Jadi ayah Edmond mati, seperti ia hidup, tanpa menyakiti siapapun. Aku masih menyimpan dompet itu, besar dari sutra merah. Dan apakah Tuan Morel masih hidup? Ya, kalau begitu jawab sang abe. Ia pasti orang yang diberkati Tuhan, kaya dan bahagia. Kaderus tersenyum pahit. Bahagia seperti aku, katanya. Apa? Tuan Morel sengsara? Seru sang abe. Ya, hampir bangkrut, bahkan hampir kehilangan kehormatan. Bagaimana bisa? Setelah 25 tahun bekerja keras dan membangun nama terhormat di perdagangan Marseille, Tuan Morel kini hancur. Ia kehilangan 5 kapal dalam 2 tahun. Rugi karena kebangkrutan 3 perusahaan besar. Dan satu-satunya harapannya kini adalah Faraon, kapal yang dulu dikomandoi Dantes malang itu, yang diharapkan datang dari Hindia dengan muatan kokain dan nila. Jika kapal ini tenggelam seperti yang lain, ia hancur total. Apakah pria malang itu punya istri atau anak? Ya, istrinya yang dalam segala hal bersikap seperti malaikat. Putrinya yang hampir menikah dengan pria yang dicintainya, tapi keluarga pria itu kini melarangnya menikahi putri orang bangkrut. Dan seorang putra, letnan di tentara. Semua ini alih-alih meringankan justru memperberat dukanya. Jika ia sendirian, ia pasti menembak dirinya. Mengerikan, seru sang imam. Dan beginilah surga membalas kebajikan, Tuan, jawab Kaderus. Aku yang hanya pernah berbuat jahat sekali itu, kini hidup dalam kemiskinan. Dengan istriku sekarat demam di depan mataku. Aku tak bisa berbuat apa-apa.
aku akan mati kelaparan seperti ayah Dantes. Sementara Fernand dan Danglars hidup dalam kemewahan. Bagaimana bisa? Karena perbuatan mereka membawa keberuntungan, sementara orang jujur justru menderita. Apa yang terjadi pada Danglars, penghasut utama dan paling bersalah? Ia pergi dari Marseille, dan atas rekomendasi Tuan Morel yang tak tahu kejahatannya, jadi kasir di Bank Spanyol. Saat Perang Spanyol, ia bekerja di logistik tentara Prancis dan mengumpulkan kekayaan. Lalu ia bermain saham dan melipat gandakan hartanya. Ia menikahi putri bankirnya, lalu janda kaya, Madame de Nargonne, putri Monsieur de Servieux, pengawal pribadi raja yang sangat dihormati di istana. Kini ia jutawan, dijadikan baron dan tinggal megah di Rue du Mont Blanc. Dengan 10 kuda di kandang, 6 pelayan di ruang depan dan entah berapa juta di berangkasnya. Ah, kata sang abe dengan nada aneh. Ia bahagia. Bahagia? Siapa yang tahu? Kebahagiaan adalah rahasia antara diri sendiri dan dinding. Dinding punya telinga tapi tak punya lidah. Tapi jika kekayaan membawa kebahagiaan, Danglars bahagia. Dan Fernand? Hampir sama. Tapi bagaimana mungkin anak nelayan Katalan miskin tanpa pendidikan atau sumber daya bisa sukses? Ini membuatku bingung. Dan membuat semua orang bingung. Pasti ada rahasia dalam hidupnya yang tak diketahui siapapun. Tapi bagaimana ia mencapai kemakmuran dan kedudukan tinggi? Keduanya, Tuan. Ia punya keduanya. Mustahil. Tapi dengar, kau akan mengerti. Beberapa hari sebelum Kaisar kembali, Fernand direkrut. Bourbon membiarkannya tenang di Catalans. Tapi Napoleon kembali, dan Fernand dipaksa bergabung. Aku juga pergi. Tapi karena lebih tua dan baru menikah, aku hanya dikirim ke pantai. Fernand dikirim ke medan perang, ikut pertempuran Ligny. Malam itu ia jaga di pintu jenderal yang diam-diam berkomunikasi dengan musuh. Jenderal itu akan membelot ke Inggris dan mengajak Fernand ikut. Fernand setuju, mengkhianati posnya dan mengikuti sang jenderal. Fernand akan diadili jika Napoleon tetap berkuasa. Tapi perbuatannya dihargai oleh Bourbon. Ia kembali ke Prancis dengan pangkat letnan muda, dan karena dilindungi jenderal yang kini berkuasa, ia jadi kapten tahun 1823 saat Perang Spanyol, saat Danglars mulai berspekulasi. Fernand, yang orang Spanyol, dikirim ke sana untuk menyelidiki dan bertemu Danglars. Ia menjalin hubungan erat, mendapat dukungan kaum royalis, lalu memandu resimennya lewat lembah pegunungan yang dikuasai royalis. Jasa-jasanya begitu besar hingga setelah penaklukan Trocadero, ia diangkat jadi kolonel, diberi gelar Comte dan salib Legion of Honor. Takdir, takdir, gumam sang abe. Tapi dengar, belum selesai. Perang Spanyol usai. Karir Fernand terhenti oleh perdamaian panjang di Eropa. Hanya Yunani yang memberontak melawan Turki dan memulai perang kemerdekaan. Semua mata tertuju pada Athena, menjadi tren untuk mendukung Yunani. Pemerintah Perancis, meski tak resmi, mendukung sukarelawan. Fernand minta izin bergabung dengan namanya tetap terdaftar di tentara. Beberapa waktu kemudian, dikabarkan Comte de Morcerf, itulah nama dia sekarang, masuk dinas Ali Pasha sebagai jenderal instruktur. Ali Pasha dibunuh, tapi sebelum mati ia memberi Fernand sejumlah besar uang yang dipakainya kembali ke Prancis dan diangkat jadi letnan jenderal. Jadi sekarang? Tanya sang abe. Sekarang, lanjut Caderousse, ia punya rumah megah nomor 27 Rue de Helder, Paris. Sang abe membuka mulut, ragu sejenak, lalu dengan menahan diri berkata, dan Mercedes? Katanya ia menghilang. Menghilang, ya, seperti matahari terbenam untuk terbit esok dengan cahaya lebih terang. Apakah ia juga kaya? Tanya sang abe sambil tersenyum sinis. Mercedes kini salah satu wanita terkemuka di Paris, jawab Caderousse. Lanjutkan, kata sang abe. Ini terasa seperti mimpi, tapi aku pernah melihat hal luar biasa.
Jadi yang kau ceritakan tak terlalu mengejutkanku. Mercedes awalnya hancur oleh pukulan yang merenggut Edmond. Aku sudah cerita, usaha memohon belas kasihan Tuan de Villefort, pengabdiannya pada ayah Dantes. Di tengah kesedihannya datang penderitaan baru, kepergian Fernand, yang kejahatannya ia tak ketahui dan yang ia anggap saudara. Fernand pergi, Mercedes sendirian. 3 bulan berlalu, ia terus menangis. Tak ada kabar Edmond, tak ada kabar Fernand. Hanya ditemani ayah tua yang sekarat. Suatu malam setelah seharian menunggu di persimpangan jalan menuju Marseille dari Catalans, ia pulang lebih murung dari biasa. Tiba-tiba ia mendengar langkah yang dikenalinya. Berbalik cemas, pintu terbuka dan Fernand berpakaian seragam letnan muda berdiri di depannya. Bukan orang yang paling ia rindukan, tapi seperti bagian masa lalunya kembali. Mercedes memegang tangan Fernand dengan gembira. Yang disangka Fernand sebagai cinta, tapi sebenarnya hanya sukacita tak lagi sendirian. Melihat sahabat setelah sekian lama kesepian. Lagi pula, Fernand tak pernah dibenci, hanya tak dicintai. Yang lain, Edmond, memiliki seluruh hatinya. Tapi Edmond pergi, menghilang, mungkin mati. Pikiran ini yang dulu ia tolak saat orang lain menyebutnya, kini menghantamnya. Apalagi ayah Dantes terus berkata, Edmond kita sudah mati, jika tidak, ia pasti kembali. Ayah tua itu mati, seperti kuceritakan. Jika ia hidup, Mercedes mungkin tak menikah lagi, karena ia akan di sana untuk menegur ketidaksetiaannya. Fernand tahu ini, dan begitu tahu kematian sang tua, ia kembali. Kini ia letnan. Saat pertama datang, ia tak bicara cinta. Tapi saat kedua, ia mengingatkannya bahwa ia mencintainya. Mercedes memohon 6 bulan lagi untuk menunggu dan berkabung bagi Edmond. Jadi, kata sang abe sambil tersenyum getir, total 18 bulan. Apalagi yang diinginkan kekasih paling setia. Lalu ia bergumam kata-kata penyair Inggris. Kelemahan, namamu perempuan. 6 bulan kemudian, lanjut Kaderus, pernikahan berlangsung di gereja Accoules. Gereja yang sama tempat ia akan menikah dengan Edmond, gumam sang imam. Hanya pengantin prianya yang berubah. Mercedes menikah, lanjut Kaderus. Tapi meski tampak tenang di mata dunia, ia nyaris pingsan saat melewati La Reserve. Tempat pertunangannya 18 bulan lalu dengan pria yang, jika ia jujur pada dirinya sendiri, masih ia cintai. Fernand lebih bahagia, tapi tak tenang. Karena aku lihat ia terus khawatir Edmond kembali. Ia sangat ingin membawa istrinya pergi karena Catalans terlalu penuh kenangan buruk. 8 hari setelah pernikahan mereka meninggalkan Marseille. Pernahkah kau bertemu Mercedes lagi? Tanya sang imam. Ya, saat perang Spanyol di Perpignan. Fernand meninggalkannya di sana. Ia mengurus pendidikan putranya. Sang abe terkejut. Putranya? Tanyanya. Ya, jawab Kaderus. Albert kecil. Tapi untuk bisa mendidik anaknya, ia pasti berpendidikan. Edmond bilang ia putri nelayan sederhana. Cantik tapi tak berpendidikan. Oh, jawab Kaderus. Apakah ia tahu sedikit tentang tunangannya yang cantik itu? Mercedes bisa jadi ratu, Tuan, jika mahkota diberikan pada yang tercantik dan tercerdas. Kekayaan Fernand terus bertambah dan Mercedes berkembang bersamanya. Ia belajar menggambar, musik, segalanya. Lagi pula, antara kita berdua, ia lakukan ini untuk mengalihkan pikiran, agar melupakan. Ia hanya mengisi kepalanya agar meringankan beban di hatinya. Tapi kini posisinya sudah mapan. Lanjut Kaderus. Kekayaan dan kehormatan pasti menghiburnya. Ia kaya, seorang komtes, namun Kaderus berhenti. Namun apa? Tanya sang abe. Namun, aku yakin, ia tak bahagia, kata Kaderus. Apa yang membuatmu yakin? Saat aku jatuh miskin, aku berharap sahabat lamaku membantu. Aku pergi ke Danglars, ia bahkan tak mau menemuiku. Aku menemui Fernand.
Ia mengirimku 100 franc lewat pelayannya. Jadi kau tak bertemu mereka? Tidak, tapi Madame de Morcerf melihatku. Bagaimana? Saat aku pergi, sebuah dompet jatuh di kakiku, berisi 25 louis. Aku angkat kepala dan melihat Mercedes yang langsung menutup tirainya. Dan Tuan de Villefort? Tanya sang abe. Oh, ia bukan sahabatku. Aku tak mengenalnya dan tak punya urusan dengannya. Tak tahukah kau apa yang terjadi padanya dan perannya dalam kemalangan Edmond? Tak tahu. Hanya saja beberapa waktu setelah penangkapan Edmond, ia menikahi Mademoiselle de Saint-Méran, lalu pergi dari Marseille. Pasti ia seberuntung yang lain, kaya seperti Danglars, berkedudukan tinggi seperti Fernand. Hanya aku, seperti kau lihat, yang tetap miskin, sengsara dan dilupakan. Kau salah sahabatku, jawab sang abe. Tuhan kadang tampak lupa, tapi selalu ingat pada waktunya. Dan inilah buktinya. Sambil berkata demikian, sang abe mengeluarkan berliannya lalu memberikannya pada Caderousse. Ambil berlian ini, sahabatku, ini milikmu. Apa? Hanya untukku, seru Caderousse. Ah tuan, jangan main-main dengan kebahagiaan atau kesengsaraan manusia. Aku tahu arti kebahagiaan dan kesengsaraan, dan tak pernah main-main dengannya. Ambillah, tapi sebagai gantinya, Caderousse yang menyentuh berlian itu menarik tangannya. Sang abe tersenyum. Sebagai gantinya, lanjutnya, berikan padaku dompet sutra merah yang ditinggalkan Tuan Morel di perapian Ayah Dantes, yang katamu masih kau simpan. Caderousse makin heran, pergi ke lemari kayu besar, membukanya, lalu memberikan dompet panjang dari sutra merah pudar, dengan 2 gesper tembaga yang dulu berlapis emas. Sang abe mengambilnya, lalu memberikan berlian itu pada Caderousse. Oh tuan, kau benar-benar utusan Tuhan, seru Caderousse. Tak ada yang tahu Edmond memberimu berlian ini. Kau bisa saja menyimpannya. Yang, kata sang abe dalam hati, akan kau lakukan. Sang abe bangkit, mengambil topi dan sarung tangannya. Baiklah, semua yang kau ceritakan benar dan aku percaya setiap katanya. Lihat tuan, jawab Caderousse. Di sudut itu ada salib kayu suci. Di rak ini ada Alkitab istriku. Buka buku ini. Aku akan bersumpah di atasnya dengan tangan di salib ini. Aku bersumpah demi keselamatan jiwaku sebagai orang Kristen. Aku menceritakan semuanya seperti adanya. Seperti malaikat pencatat akan ceritakan pada telinga Tuhan di hari penghakiman terakhir. Baiklah, kata sang abe, yakin oleh sikap dan nadanya bahwa Caderousse jujur. Semoga uang ini membawamu pada kehidupan yang lebih baik. Selamat tinggal. Aku pergi jauh dari manusia yang saling menyakiti dengan begitu kejam. Sang abe susah payah lepas dari ucapan terima kasih Caderousse yang bersemangat. Membuka pintu sendiri lalu naik ke kudanya. Melambaikan tangan perpisahan dan kembali lewat jalan yang sama. Saat Caderousse berbalik, ia melihat La Corconte di belakangnya, lebih pucat dan gemetar dari sebelumnya. Apakah semua yang kudengar tadi benar? Tanyanya. Apa? Bahwa ia memberiku berlian ini hanya untukku? Tanya Caderousse, setengah mabuk kegembiraan. Ya, tak ada yang lebih benar. Lihat, ini dia. Perempuan itu memandangnya sejenak, lalu berkata dengan suara suram. Bagaimana kalau itu palsu? Caderousse terkejut dan pucat. Palsu? Gumamnya. Palsu? Mengapa orang itu memberiku berlian palsu? Agar mendapat rahasiamu tanpa bayar, dasar bodoh. Caderousse terpaku, terhantam pikiran itu. Oh, katanya, mengambil topinya, lalu meletakkannya di atas sapu tangan merah di kepalanya. Kita akan tahu sekarang juga. Bagaimana? Pasar raya sedang berlangsung di Beaucaire. Selalu ada ahli perhiasan dari Paris di sana. Aku akan tunjukkan ini pada mereka. Jagalah rumah ini, istriku. Aku kembali dalam 2 jam. Caderousse bergegas pergi, berlari kencang ke arah berlawanan dengan yang ditempuh sang imam. 50.000 franc, gumam La Corconte sendirian.
Itu jumlah besar, tapi bukan kekayaan.